Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan mikrobiologi ya. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang respon imun dan patogenitas mikroba. Karena memang beberapa mikroba itu adalah bersifat patogen, tentu ini akan menyebabkan infeksi ya, penyakit infeksi pada tanaman, hewan maupun manusia. Nanti kita akan lebih spesifik terhadap manusia ya. Oke, sebelumnya untuk kemampuan yang diharapkan ya setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, tentu Anda dapat menjelaskan bagaimana respon imun terhadap infeksi mikroba, kemudian mekanisme dan tingkat patogenitas mikroba, menjelaskan faktor-faktor virulensi mikroba dan beberapa menyebutkan ya apa namanya kelas antibiotik, antivirus dan antifungal. Oke, apa itu patogenitas mikroba? Patogen berarti sesuatu hal yang menyebabkan sumber penyakit ya uh, bagi organisme atau makhluk hidup yang diinfeksinya, apakah itu manusia. Nah, mikroba yang menginfeksi menyebabkan penyakit ini disebut dengan mikroba patogen. Oke, nah bagaimana asal muasalnya ya ketika mikroba ini dinyatakan sebagai patogen ya. Ini adalah peneliti dari Robert Koch ya, di mana dia dengan istilah apa namanya dengan penelitian postulat Koch-nya uh, suatu mikroba dapat dianggap sebagai menyebabkan penyakit apabila memenuhi kriteria dalam postulat Koch ini. Ya, ini dia melakukan percobaan di mana mikroba menyebabkan penyakit harus dapat ditemukan pada semua kasus dari penyakit tersebut gitu. Jadi kita dapat menemukan mikroba yang sama dengan penyakit yang sama gitu. Kemudian mikroba menyebabkan penyakit harus dapat ditumbuh apa namanya? Mikroba penyebab penyakit tersebut harus dapat ditumbuhkan pada media kultur selama beberapa generasi. Kemudian mikroba yang sama harus dapat diisolasi dari orang yang sakit ini. Jadi ini adalah suatu percobaannya ya, di mana dia mencobakan kepada tikus, di mana tikus yang mati ya akibat infeksi mikroba kemudian diteliti mikrobanya langsung diambil dari swab dari tikusnya ya, dilihat mikrobanya A misalkan jenisnya. Kemudian dia inokulasi dalam medium ya, media laboratorium, kemudian menginjeksikannya pada tikus yang sehat sehingga tikus yang sehat tadi akan mati, kemudian dianalisis mikrobanya, ditumbuhkan pada media dan diamati di mikroskop, ternyata mikrobanya sama. Artinya ini adalah mikroba sebagai sumber penyakitnya. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang virulensi mikroba. Apa itu virulensi mikroba? Nah, virulensi mikroba ini adalah derajat patogenitas mikroba ya, tingkatan ya. Seberapa patogen dia. Ada yang bersifat virulensi tinggi, ini sering menyebabkan penyakit. Contohnya adalah HIV, Salmonella typhi ya. Kemudian virulensi rendah, jarang menyebabkan penyakit. Contohnya Candida, hanya sebatas ini saja ya. Candida ini juga uh, uh, sariawan salah satu contohnya ya. Kemudian avirulen ya, tidak menyebabkan penyakit, tapi bisa berubah menjadi patogen apabila terjadi mutasi pada gennya. Contohnya adalah dari kelompok Lactobacillus. Nah, ini adalah patogenesis di mana kita dapat melihat ya dalam genom si mikroba patogen itu terjadi ada gen-gen yang berperan di situ gitu ya. Jadi virulensi gennya inilah yang aktif ya, yang terekspresi ketika menginfeksi inang ya. Kemudian bagaimana respon imun terhadap infeksi patogen ya? Kita dapat melihat adanya sistem kekebalan bagi tubuh kita atau respon imun kita, di mana dia dapat mempertahankan secara alami tubuh kita dengan garis pertahanan pertama ya, yang dirancang untuk melawan semua risiko potensial yang membuat kita sakit. Nah, ini biasanya adalah sel darah putih yang berperan di sini, di mana sel darah putih ini sebagai tentara ya ketika tubuh kita terpapar oleh patogen gitu. Di sini ada beberapa sel darah putih seperti sel T, sel B, makrofag, dan neutrofil. Nah, ini ada respon imun vs ada respon imun primer, ada yang respon imun sekunder ya, di mana respon imun primer ini terjadi ketika antigen menghubungi sistem kekebalan untuk pertama kalinya, sedangkan untuk sekunder ini terjadi ketika respon imun terpapar pada antigen yang sama ya untuk kedua kalinya. Begitu selanjutnya ya. Respon imun primer ini dilakukan oleh sel B dan sel T ya, sedangkan respon imun sekunder dilakukan oleh sel-sel memori. Ini adalah proses
terjadinya bagaimana pada dasarnya adalah diawali dengan respon imun primer, kemudian baru sekunder ya. Ini beberapa jenis mikroba penyebab penyakit ada dari kelompok E. coli ya, ini yang banyak menginfeksi terutama pada pencernaan ya. Kemudian ada Listeria monocytogenes ya, kemudian ada Vibrio, Toxoplasma, ada Salmonella ya, ada Novovirus ya. Nanti kita lihat ya. Beberapa patogen macam infeksi ya, ada infeksi opportunistics ya, di mana infeksi ini infeksi mikroba yang memanfaatkan kelemahan respon imun penderita ya. Contohnya itu adalah infeksi HIV ya. Jadi kalau seandainya respon imun kita rendah, ini mikroba akan sangat mudah sekali menginfeksi gitu. Kemudian infeksi primer ya, di mana infeksi mikroba pada organisme sehat ya awalnya terinfeksi oleh mikroba patogen. Jadi memang kita diinfeksi ada paparan dari patogen ya. Kemudian baru diinfeksi oleh mikroba jenis infeksi primer ini. Kemudian ada infeksi sekunder ya, di mana infeksi mikroba karena lemahnya respon imun akibat infeksi primer ya. Jadi kita diinfeksi oleh patogen terlebih dahulu ya, cuman tidak ada reaksi yang diberikan, kemudian diinfeksi kembali ya oleh karena kita menjadi lemah respon imunnya akibat infeksi primer tadi, sehingga terjadi infeksi sekunder. Ini contohnya, salah satu contohnya adalah ini yang sedang kita alami sekarang ini ya, coronavirus ya. Karena beberapa penyakit kan orang ada yang diabetes, kolesterol dan lain sebagainya, jantung, itu sangat rentan terhadap infeksi coronavirus ya, karena memang dari segi ketahanan tubuhnya juga sangat rendah. Kemudian ini ada tahapan infeksi yang tadi ya. Proses sebenarnya untuk tubuh itu bisa mengstimulasi ya untuk pembentukan antibodi itu dari beberapa rentan waktu ya. Nah, ini adalah jalur masuk mikroba ke dalam tubuh, ada melalui hidung, mulut, telinga, kulit yang terluka, vagina, anus, uretra, plasenta, kemudian juga ada gigitan serangga ya. Jadi macam-macam ya proses mikroba itu masuk ke dalam tubuh. Kita lihat dosis infeksi ini, di mana setelah masuknya ke dalam mikroba ke dalam tubuh, mikroba dapat menyebabkan penyakit apabila mencapai dosis infeksi. Artinya apabila jumlah mikroba terlalu sedikit, maka respon imun tubuh dapat melawannya ya, sehingga tidak menimbulkan penyakit gitu. Apabila jumlah mikroba itu cukup banyak sehingga dosisnya meningkat, nah ini dapat menyebabkan penyakit. Kemudian virulensi mikroba, di mana molekul-molekul yang dihasilkan oleh mikroba untuk dapat menyebabkan penyakit. Contohnya adalah beberapa enzim atau protein ya, toksin yang diekspresikan di dalam tubuh kita ya. Kemudian faktor virulensi ada yang bersifat transmisibilitas, di mana maksudnya mikroba ke dalam inang itu melalui satu atau beberapa jalur. Apakah itu pernapasan, pencernaan, gastrointestinal, atau urogenital ya, kulit yang terluka, macam-macam. Kemudian dengan teknik pelekatan ya, di mana beberapa bakteri itu seperti E. coli itu menggunakan filinya untuk melekat pada permukaan sel inang. Kemudian ada kemampuan invasif ya, di mana bakteri yang dapat masuk ke dalam sel inang itu menembus permukaan kelenjar mukus sehingga menyebabkan ini adalah awal titik infeksi ya dalam tubuh gitu. Kemudian toksin bakteri ya, di mana beberapa bakteri memproduksi toksin atau racun yang yang terdapat di dalam tubuhnya, sehingga itu memaparkan ke dalam tubuh kita ya. Ada jenis endotoksin, ada yang ektotoksin ya, di mana endotoksin ini merupakan lipopolisakarida yang tidak disekresikan melainkan terdapat pada dinding sel bakteri gram negatif, sedangkan eksotoksin ini protein yang disekresikan oleh bakteri gram positif dan gram negatif. Ini beberapa contoh ya karakteristik endotoksin dan eksotoksin. Oke, ini karakteristik efek dari eksotoksin ya.
Mulai dari mikroba penghasilnya ada nih, ada Bacillus anthracis, ada Clostridium botulinum ya. Ini adalah jenis ekotoksinnya, ada anthrax toksin, botulism toksin, ada Chlorella toksin ya, ada enterotoksin ya dari Clostridium firmicutes. Kemudian jalur keluar mikroba patogen dari tubuh bisa melalui batuk ketika kita bersin gitu juga bisa ya terpapar ya droplet ya. Kemudian luka di kulit, darah, urin, feses ya. Jadi makanya hati-hati ketika Anda melakukan apa donor darah ya, itu sangat sangat rentan sekali terjadi penularan patogen ya, mikroba patogen antara tubuh satu dengan tubuh yang lainnya. Ini cara penularannya ya bisa dengan droplet tadi ya, aerosol, bisa dengan sentuhan tangan, bisa dengan transfusi darah. Kemudian bagaimana proses kita melakukan pengendalian mikroba ya, di mana kita dapat mencegah ya terjadinya infeksi mikroba itu ya, sehingga dapat mematikan mikroba. Ini bisa dilakukan dengan cara fisika maupun kimia ya, dengan teknik sterilisasi tentunya, dengan kita bersih-bersih. Makanya kebersihan itu sangat penting ya untuk menjaga kesehatan tubuh itu. Makanya ada cuci tangan, pakai masker, itu adalah salah satu teknik kita melakukan pembersihan pada tubuh kita. Kemudian desinfeksi ya, dengan menggunakan hand sanitizer, kemudian dengan desinfektan ya di beberapa tempat yang Nah, ini adalah dengan teknik fisika ya, dengan teknik panas, filtrasi, sinar UV, radiasi, pembekuan, macam-macam ya. Ini desinfektan dan antiseptik ya, bahan desinfeksi yang diperuntukkan bagi tempat atau ruangan, sedangkan antiseptik itu bagi tubuh ya, makhluk hidup lainnya. Jadi berbeda ya antara desinfektan dengan antiseptik ya. Jangan sampai tubuh Anda juga disemprot dengan desinfektan. Itu hanya untuk tempat dan ruangan saja. Ini beberapa jenis desinfektan yang sudah beredar di pasaran ya. Nah, ini kemudian ada antimikroba. Nah, ini yang bisa kita kenal dengan antibiotik, antivirus, dan antifungal ya. Untuk antibiotik biasanya untuk bakteri ya, antivirus untuk virus ya, antifungal untuk fungi. Oke, beberapa antibiotik di mana kita dapat melihat kerja antibiotik itu dia dapat menghambat pertumbuhan dan membunuh bakteri ya. Kalau seandainya yang menghambat itu biasanya dikenal dengan bakteriostatik, kemudian yang membunuh itu bakterisidal ya. Ini adalah hasil dari kemarin yang kita lihat ya, bagaimana bakteri itu dia tidak tahan terhadap antibiotik. Ketika dia bisa survive terhadap antibiotik itu, berarti biobakteri itu adalah resisten ya. Ini cara kerjanya dapat menghambat pembentukan dinding sel bakteri, menghambat sintesis asam nukleatnya, sintesis proteinnya, kemudian menghambat jalur metabolismenya sehingga protein yang akan dihasilkan itu tidak terekspresi. Nah, ini adalah penggolongannya berdasarkan kinerjanya ya. Ada yang menghambat dinding sel itu contohnya adalah beta-lactam, spalosporin, ampicillin. Kemudian yang menghambat transkripsi dan replikasi itu contohnya adalah actinomycin ya, quinolone ya, atau rifamycin. Kemudian yang menghambat sintesis protein itu contohnya adalah chloramphenicol, tetracycline, kanamycin. Yang menghambat fungsi membran sel itu contohnya iomycin ya, valinomycin. Dan yang menghambat produksi metabolit itu contohnya ada azacerin dan sulfonamide ya. Kemudian antiviral ya, antiviral merupakan salah satu penggolongan obat yang spesifik gunakan untuk mengobati infeksi virus ya. Bisa dari beberapa senyawa alam ya yang dihasilkan dari tanaman, dari bakteri juga ya, macam-macam ya. Kemudian anti jamur. Nah, ini satu golongan obat yang bersifat fungisida ya, atau fungistatik ya, yang dapat digunakan untuk mengobati atau pencegahan mikosis, contohnya seperti kuku air, kurap, dan lain-lainnya yang disebabkan oleh virus, fungi ya. Baik, sekian saja untuk perkuliahan kita kali ini. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya dengan baik. Silahkan, saya harap, saya rasa memang sangat sedikit informasi yang saya berikan karena keterbatasan waktu. Silahkan dibaca modul, sumber lainnya ya, dikerjakan tugasnya. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.